Hai bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kawan, kita ngebahas punya Lenovo lagi di seri Legion 5 yang dirilis tahun 2024. Inilah Legion 5 16i RX 9 yang menggunakan dapur pacu prosesor Intel Core i7 Gen 14 dan juga VGA RTX 4050 yang TGP-nya full power bro di angka 140 watt. Kalau teman-teman ngikuti ulasan review kami yang kemarin sama-sama di tipe 16i RX 9 sama-sama Legion 5 seperti ini bro, dia itu kurang lebih semua speknya sama, cuman berbeda VGA, tapi harganya selisihnya lumayan bro, yaitu di angka 2 juta rupiah. Buat teman-teman yang punya budget di angka 25 jutaan, langsung gas saja 4060 bro, karena performanya itu ya signifikan banget antara 4050 sampai 4060. Tapi kalau kalian punya budget di angka 23 juta rupiah, ini boleh banget dilirik, karena pengalaman menggunakan Legion ini sangat jauh lebih baik dibandingkan seri LUK ataupun kompetitor yang lain. Itu yang saya rasakan bro, terutama kalau kalian melihat dari body desainnya. Ini Legion sekarang kan yang seperti saya bahas kemarin, dia itu lebih mengkotak. Lalu ini nggak seperti kayak laptop gaming yang garis sekali, tapi kayak lebih apa ya, klasik, back to basic. Terus juga dia memiliki peningkatan untuk sistem coolingnya, karena dirasa kalau mungkin exhaustnya ada 4, misalkan teman-teman pakai mouse di sebelah kanan, nah ini kan pembuangan panasnya akan mengganggu tangan kalian. Lah si engineer-nya Lenovo, dia memberikan pengalaman yang lebih bagus dengan hanya memberikan exhaust pembuangan 2 buah di bagian belakang, tapi tidak mengurangi efisiensi dari sistem cooling yang dalamnya. Karena kalau kita buka dalamnya, dia itu punya headpiece yang gede-gede bro, tebel-tebel banget, dengan juga didukung oleh motherboard yang bagus Tier 1, bukan seperti punya LOK. Lalu misalkan teman-teman juga melihat komponen-komponennya dalam sini, seperti kayak selain prosesor yang menggunakan i7 1465HX, dia juga sudah didukung oleh RAM 16GB DDR5 yang masih bisa kalian expand, karena ini cuma satu keping bro, jadi masih bisa kita tambah 16GB supaya performanya jauh lebih maksimal. Tentunya saran saya, RAM-nya ini harus sama yang pakai frekuensinya 5600. Kemudian untuk mendukung penyimpanannya, dia juga punya M.2 NVMe Gen 4, kapasitas 512GB, serta ada satu slot kosong lagi. Kalau kurang, tinggal langsung tambahin aja bro. Lalu kalau untuk penunjang dari komponen yang lain, baterai dari Legion ini memang saya nggak bisa bilang ini gede banget, tapi ini cukupan untuk kelas laptop gaming yang notabene semua konsumsi daya itu cukup boros sekali. Kita bisa melihat dari prosesornya udah HX series, kemudian VGA-nya juga bisa full power, TGP-nya dengan 140 watt. Jadi jangan berharap bahwa Legion ini bisa bertahan lebih dari 3 jam kalau kalian gunakan untuk performa yang masih mahal, itu pasti bro. Terus misalkan kita lihat enaknya pakai Legion ini, selain sistem coolingnya bagus, dia juga memiliki pengalaman pemakai nyaman, terutama di keyboardnya. Mungkin saya bisa ngomong ini nyaman karena si Lenovo ini kan sejarahnya kalau dia bikin laptop, entah kayak ThinkPad, IdeaPad, selalu memberikan pengalaman pengetikan yang nyaman. Nah di Legion ini juga sama bro, selain dia ngetiknya itu kayak kenyalnya kerasa, ukurannya udah full size seperti ini layoutnya, dia juga sudah RGB, sama tombol pintasan-pintasan ini akan memberikan kemudahan buat teman-teman yang ingin tiba-tiba, oh ini laptopnya saya mau buat untuk kebutuhan render nih, atau mungkin saya pengen bermain game. Nah tombol pintasan ini akan memudahkan kalian. Contohnya untuk performanya yang sering saya bahas adalah tombol Fn sama Q. Ini adalah cara paling singkat untuk meningkatkan performa dari laptop ini. Lalu misalkan teman-teman juga ingin merubah refresh layar kalian, tombol pintasan ini juga ada bro, pakai Fn sama R. Karena kalau kita lihat dari layarnya ini, dia kan pakai refresh di angka 165 Hz. Terus ini kalau kita lihat dari hardware layarnya juga nyaman banget di mata kalian. Selain ukurannya 16 in, resolusinya juga bagus. Dia resolusinya itu udah tinggi banget bro. Dia pakai resolusi di angka 2,5K, kemudian akurasi 100% sRGB, memiliki fitur-fitur yang cocok untuk kebutuhan gaming seperti G-Sync, terus ada juga low blue light sama Dolby Vision yang notabene ini akan membuat mata kalian nggak gampang capek ketika berada di hadapan laptop seperti ini meskipun seharian penuh. Lalu selain dia pakai layarnya panel IPS, software yang diberikan di dalam laptop ini juga mendukung untuk kebutuhan desain kalian bro, karena dia punya software yang namanya X-Ray Color Assistant yang berfungsi untuk merubah warna profil yang bisa kalian sesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Misalkan ngedit gambar, pilihnya sRGB, terus pas kalian ngedit video, pilihnya tipe Rec 709. Ini kalian bisa setting bro, dan bisa kalian otak-atik sendiri di dalam settingan X-Ray Color Assistant seperti ini. Ini benar-benar akan membantu buat teman-teman yang memang desainer dan memang butuh kerjanya dibawa kemana-mana. Lanjut, untuk kelengkapan dari layar ini, teman-teman juga akan mendapatkan kamera yang resolusinya 1080p 30 fps dengan kelengkapan preset tentunya
Tentunya yang posnya terletak di bagian kanan dengan gambar yang cukup jernih seperti ini yang bisa berfungsi untuk kebutuhan meeting online, belajar mengajar ataupun yang lain. Dan pengalaman yang enak lagi adalah sekarang Legion ini bobotnya nggak terlalu berat bro. Dia selain bulunya mengkotak, bobotnya itu cuma di angka 2,3 kg serta adaptornya nggak terlalu gede banget bro. Tapi tetap adaptornya ini full power pakai tegangan di angka 230 watt. Nah, kalau kita ngomongin nggak enaknya ya, mungkin ini tidak terlalu sangar lagi kalau kita ngomongin tentang full desain dari Legion 5. Nah, ada orang yang suka, ada yang enggak, itu terserah selera kalian. Tapi yang jelas kalau ngomongin soal performance, nah langsung aja disimak bro. Ini laptopnya kan sudah 16 GB. Kalau kalian merasa kurang nanti bisa ditambah. Dan yang jelas untuk kebutuhan gaming AAA, meskipun ini nggak di-upgrade jadi 32 GB, hasilnya benar-benar luar biasa dan kalian bisa cek seperti ini kawan. Oke bro, kita kembali ke laptop Legion 5 16i RX 9. Nah, setelah kita benchmark, saya mau kasih tips bro buat teman-teman yang memang gila akan speed, gila akan performa. Si Legion ini masih ngasih pengaturan lanjutan di dalam settingan Lenovo Vantage bawaan softwarenya seperti ini. Mungkin teman-teman tadi sudah sempat mendengar bahwa kalau kita ingin memaksimalkan performa laptop ini, kita tinggal tekan tombol function sama hue. Nah, itu adalah cara yang mudah untuk meningkatkan performa keseluruhan. Nah, kalau kalian masuk ke settingan Lenovo Vantage, ini lebih spesifik bro. Misalkan teman-teman kalau tahu di settingan punyanya ROG ataupun TUF, dia kan ada settingan MUX Suite. Nah, yang dimana kita bisa memaksimalkan untuk performa VGA bawaan prosesor, eGPU ataupun pakai VGA discrete. Nah, fungsinya di sini juga sama bro, cuma namanya beda yaitu GPU Working Mode. Misalkan teman-teman kebutuhannya buat render ataupun main game, wajib banget ini di settingan di GPU mode supaya hasil dari FPS gaming kalian dan juga cepat render ini jauh lebih signifikan. Lalu ada satu settingan lagi yang wajib kalian tahu adalah settingan thermal mode, yang dimana settingan ini sangat berfungsi terhadap pemakaian baterai dan juga performanya. Contoh ini, teman-teman kalau mau nyeting supaya AI-nya jalan, karena si Legion 5 ini kan dia punya Lenovo AI Engine L1, kalian bisa nyeting di settingan balance mode. Ini sangat berguna sekali untuk membuat daya tahan baterainya lebih panjang usianya. Namun, kalau kalian ingin settingan lebih ekstrim, teman-teman bisa nyeting di custom mode. Nah, ini tetap caranya harus kita charge dulu laptopnya, terus kalian bisa klik di performance dan teman-teman bisa lihat performa settingnya ini kita bisa otak-atik, entah itu dari CPU atau GPU, hingga teman-teman itu bisa nyeting untuk watt dari CPU GPU, teman-teman bisa nyeting otak-atik dari sini. Yang tentunya ini sudah aman sekali dan tidak akan menimbulkan hal-hal yang mungkin akan overheating dan lain-lain. Ini aman banget bro. Terus setelah teman-teman otak-atik, hasil dari benchmark yang seperti saya berikan itu akan meningkat secara cukup signifikan. Dan salah satu yang saya rasakan nyaman juga adalah di ini colokannya itu nyaman bro. Teman-teman kalau bandingin sama seri sebelumnya yang memiliki IO port di bagian belakang semua, kadang kita butuh effort, harus kita angkat untuk kita colokin. Lah kalau sekarang dia itu semuanya terbagi di sisi kanan dan juga belakang. Yang di belakang cuman punya colokan charger sama HDMI only. Jadi pas kita mau copy paste data, tinggal colok kiri ataupun kanan, semua beres. Jadi mungkin cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa diberikan. Kalau mungkin minusnya laptop ini adalah harganya sekarang itu tidak bisa under 20 jutaan karena memang kastanya ini masuk ke seri premium, jadi performa bagus, harga juga pasti bagus juga bro. Jadi mungkin cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Legion 5 yang harganya dibanderol di angka 23 jutaan kawan. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos, semoga bermanfaat kawan.